Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tata cara atau tutorial bagaimana caranya kita mengakses e-jurnal pada EBSCOhost yang dilanggan oleh Undip lalu SSO Undip. Di sini kita akan menggunakan EBSCOhost dan database EBSCO untuk mengakses e-jurnalnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita login ke SSO terlebih dahulu. Mohon maaf, mungkin karena keterbatasan sinyal agak lama ya sepertinya. Oke, ini sudah mulai muncul halaman SSO Undip atau single sign on Universitas Diponegoro gitu ya. Ini kita bisa clear ke bawah. Ini kita bisa melihat jurnal yang dilanggar Undip di sini. Ada Sendirect, Scopus, dan yang lainnya. Ini karena kita tunggu dulu karena ini masih loading ya. Di sini nanti akan muncul pop-up berita dari Undip sendiri seperti itu. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah mulai muncul pop-up beritanya. Kita klik OK saja. Kita klik OK agar jalan gitu ya. Sekali. Oke, sudah. Lalu kita klik aja jurnal yang dilanggan oleh Undip seperti itu. Kita klik. Nah, bisa dilihat ini ada beberapa jurnal yang dilanggan oleh Undip. Ada Sendirect, Scopus, Springerling, Nature, EBSCOhost, Cambridge Core, dan beberapa yang lainnya. Gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengakses dari database EBSCOhost ya. Kemudian kita langsung aja klik EBSCOhost di sini. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan ya di beranda EBSCO. Ada Research Database, Discovery Service, Publication Finder UI, dan beberapa yang lainnya. Nah, yang kita lakukan adalah akan di Research Database ya. Untuk yang lain nanti dulu mungkin. Kita klik aja di EBSCOhost Research Database.
Nah, tampilan yang ditampilkan di sini adalah Federate Research ya, Federate Search maksudnya. Nah, di sini kita bisa memilih gitu, karena banyak sekali database gitu kan, multiple database. Ada Academic Search Ultimate, Snell Complete, eBook Collection, eJournal, ERIC, dan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu ataupun mungkin semuanya gitu ya. Kita bisa, kalau mungkin kita mau memilih semuanya, kita klik aja select all. Ini akan kita, jadi sini nanti kita akan memilih query gitu kan. Nah, nanti yang muncul ada yang e-book, ada yang e-journal, ERIC, library, information science, center, abstract gitu. Atau mungkin kita cuma memilih salah satu aja gitu. Misalnya di sini saya akan mencoba yang e-journal gitu. Saya klik aja, centang ya, e-journal seperti ini. Oke, satu aja e-journal. Kemudian kita klik continue. Kita coba di basic search terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari basic search e-journal EBSCOhost. Nah, di sini kita bisa menuliskan query ya untuk menemukan kebutuhan informasi yang kita inginkan seperti itu. Enter any words to find books, journal, and more seperti itu. Misalnya saya akan tuliskan mungkin teaching seperti itu. Teaching. Nah, ini adalah beberapa contoh dari autocomplete ya. Kita hanya mungkin menuliskan beberapa huruf seperti itu, bisa teach gitu. Nah, sini ada beberapa contoh dari query yang tersedia seperti teaching. Nah, ini adalah contoh dari autocomplete. Misalnya kita tadi yang kita tulis teaching seperti ya. Nah, kita klik. Nah, yang muncul di sini adalah best first seperti itu. Best first adalah halaman pertama yang ditampilkan saat kita telah memasukkan query yang kita masukkan tadi seperti itu. Di sini adalah tampilan result dengan recall sebanyak 322.000 sekian seperti itu. Banyak sekali ya. Oke. Ini adalah tampilan dari best first. Best first ini biasanya 3 judul pertama seperti ya. Yang paling atas biasanya itu yang paling relevan dengan yang query yang kita masukkan tadi seperti itu. Yang paling mendekati lah. Ini kita bisa edit di sini entah yang paling terbaru, paling lama gitu ya. Tapi paling relevan sini. Saya pilih yang paling relevan seperti itu. Oke. Ya, di sini juga kita bisa ada page option. Page option itu di sini ya. Tampilan dari halaman di sini. Halaman resultnya. Ada yang standar hanya untuk mungkin judulnya aja, detail, per halaman itu ada berapa, bisa 5, 10, 20, dan seterusnya seperti itu. Ini kita bisa diedit seperti itu. Kemudian di sini ada refine result atau yang tentunya kita bisa sebut sebagai facet navigation ya, facet navigasi seperti itu. Kita bisa membatasi gitu ya, membatasi result yang akan kita inginkan seperti itu. Misalnya sini saya pilih link full text, full text aja. Nah, yang tadinya 322.000 sekarang mengecil gitu ya, menyusut sebanyak sekarang menjadi 53.000.
Yang tadinya 322.000 sekian, sekarang menjadi 53.000. Itu sangat banyak gitu kan. Nah, di sini berarti yang muncul adalah yang memiliki PDF full text gitu. Nah, di sini untuk tahunnya, misalnya dari tahun 1993 gitu kan. Misalnya saya pengen dari 10 tahun sebelumnya gitu kan. Saya tuliskan saja 2013 gitu. Nah, kita enter dan apa yang akan terjadi? Nah, ternyata menyusut lagi nih teman-teman, menjadi 25.000 yang tadinya tadi sekitar 50 ribuan menjadi 25.000. Nah, ini kan jadi setengahnya sendiri seperti itu kan. Dari tahun yang kita inginkan 10 tahun sebelumnya seperti itu. Nah, ini sudah tampil dari basic search gitu ya. Oke, kita mungkin bisa klik salah satu judulnya, misalnya saya klik ini, artikel yang kita inginkan gitu. Oke. Nah, di sini ada tampilan dari halaman judulnya. Nah, ini adalah tools ya. Toolsnya ini adalah kita bisa memberikan meng-share gitu artikel yang jurnal yang kita pilih sini sebagai actionable result. Tools ini sebagai actionable result. Ada Google Drive, OneDrive, ini kan sebagai tempat penyimpanan ya. Kemudian ada print, misalnya kita mau mencetak, save atau menyimpan, cite atau mensitasi seperti itu, dia mengekspor file jadi dalam bentuk file lain, dan link gitu ya. Jadi kita mau menyebarkan jurnal ini gitu. Nah, kita klik aja nih misalnya PDF full text-nya, kita klik, kita misalnya kita mau mendownload ataupun mau mencetak gitu kan. Oke, ini tampilannya PDF-nya ya, betul. Ini tampilannya seperti ini. Tampilan dari artikel jurnalnya ya. Nah, di sini kita itu bisa mendownload ya. Ada, kalau kita bisa mendownload, ini klik ini download yang kayak tanda panah ke bawah untuk mendownload. Nah, dan kalau misalnya kita mau mencetak, mau print, ini kita bisa klik ini. Misalnya kita mau mendownload ya, kita klik aja ini. Klik aja ini misalnya kita download gitu. Nah, maka otomatis dia akan mulai mendownload gitu. Akan masuk ke dalam data di komputer kita atau di laptop kita gitu. Nah, jadi misalnya di sini saya kasih nama jurnal EBSCO gitu kan. Dari misalnya dari jurnal EBSCO seperti itu. EBSCO seperti itu. Kita save sebagai dokumen, sebagai PDF. Kita save aja. Oke. Nah, di sini akan sudah terdownload di sini. Nah, kalau sudah mulai terdownload, sini kita klik saja.
seperti itu. Nih yang sudah kita download tadi. Oke. Nah, seperti itu. Kita kembali ke yang tadi. Oh ya teman-teman, di sini kita bisa memilih publikasinya ya, penerbitnya gitu. Bisa dari, misalnya kita mau dari yang penerbit ini, atau teaching and higher education misalnya gitu kan. Misalnya ini deh, kita klik gitu. Nah, dia juga akan berubah lagi gitu resultnya. Nah, dia akan mulai lebih sedikit gitu kan, lebih mengecil, mengerucut gitu. Nah, kalau lebih spesifik, nah tadi yang tadinya sekitar 25.000 sekarang menjadi 629 aja. Dan ini semua adalah dari publisher teaching in higher education gitu kan. Ada publikasi dari teaching and higher education tadi. Nah, ini adalah tambah dari basic search gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali. Atau mungkin kita mau cari sebentar dulu, new search gitu kan. Misalnya kita mau cari new search gitu. Oke, kita ke basic search lagi tadi. Misalnya saya mau memberikan query yang lebih gitu. Tadi kan satu kata saja gitu. Misalnya saya tambahin menjadi teaching information literasi gitu kan. Literasi information terus ini. Coba saya klik gitu kan. Oke. Nah, menjadi 1742 query yang kita tambahkan tadi, yang tadinya hanya teaching sama information literasi gitu kan, jadi lebih sedikit juga. Wah, ini makan dari 972 gitu kan. Sama, kita bisa filternya ya, full text, tahun berapa, seperti itu. Nah, bahkan sekarang menjadi 390 setelah kita mencentang full text-nya seperti itu. Nah, ini lebih sedikit lagi dari yang tadi ya, sekitar 1000-an gitu. Cuma kita bisa melihat dari mencentang aplikasinya seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari basic search ya. Sekarang kita ke advanced search gitu, Berikut ini adalah tampilan dari advanced search. Nah, di sini kita bisa kita bisa tulis beberapa query ya. Ada sistem booleannya, jadi ada and, or, dan not gitu. Nah, di sini ada fill. Kita bisa pilih untuk all text-nya atau hanya untuk buat judulnya aja, abstraknya gitu, atau yang lain. Misal saya mau pilih tadi misalnya teaching gitu. Misal saya pilih teaching gitu. Teaching.
kesininya menjadi information literacy gitu kan. Information literacy tadi. Information ini. Nah, ini optional ya, bisa kita pilih atau enggak gitu. Misalnya ini kita nggak pilih gitu. Nah, oke, habis itu di sini kita misalnya kita pilih full text. Nah, kita pilih misal tahunnya dari mulai tahun 2015 misal. Kan kita search gitu, mulai search aja. Oke. Di sini adalah tampilan resultnya dengan recall 171. Ini sudah lebih spesifik ya, karena tadi pas kita awalnya sudah di filter lebih awal gitu seperti ini. Oke, ini sama aja sih yang kayak tadi, kayak di basic search gitu kan, page optionnya juga sama, pemfilterannya juga bisa. Ini kayak tadi misalnya college undergraduate library, misalnya kita publikasinya di college and undergraduate libraries gitu ya. Nah, wah, bahkan menjadi lebih sedikit gitu ya, bahkan hanya 13 gitu resultnya muncul gitu, dengan recall-nya cuma 13. Nah, ini adalah menjadi lebih sempit seperti itu. Nah, jurnal artikel selanjutnya di sini adalah dari college and undergraduate library ya, yang tadi kita udah di filter tadi. Coba kita klik aja, sama seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ini adalah actionable. Result dan mendapatkan seperti itu. Kita kembali. Kalau nggak misalnya kita nih yang filenya kita tuh, misalnya sebagai judul gitu kan, kita judul gitu. Nah, kita search lagi apakah akan berubah lebih sedikit atau lebih banyak. Wah, ternyata lebih banyak gitu kan. Nah, pemfilteran di advanced search dengan beberapa query ini ternyata lebih banyak variasi seperti itu. Ada 51 recall-nya dengan judul yang ada query teaching-nya. Teaching. Oke. Nah, di teaching, konsentrasi ini ada semuanya di teaching assistant, tips for teaching library instruction gitu kan. Jadi seperti itu. Misalnya kita cari lagi, kita balik lagi ya. Oke. Kita balik lagi yang awal. Misalnya saya klik ini itu teaching aja. Apakah akan banyak sekali gitu kan? Misal kita start dari 2018 deh, atau 2013 betul ya? 2013 betul. Ini nggak usah kita tulis dulu ya. Oke, search. Ya, hasilnya adalah 149.000. 149.000, wow. Banyak sekali. Oke. Kita pilih link full text-nya untuk membatasi limitnya ya. Apakah akan turun
recall-nya bisa jadi 25.000 setelah kita memfilter dari menjadi full text PDF gitu. Nah, sama kita juga bisa mengklik beberapa publikasinya, penerbitnya. Kemudian ini tambah kita sebagai titelnya. Terus saya tambahin misalnya, atau kita ini booleannya saya or-nya gitu ya, or. Saya klik menjadi teaching or teach, gitu kan. Nah, akan kita search menjadi 10.000. Nah, sistem boolean ini sangat membantu gitu, menjadi variasi untuk kita melakukan pembalik informasi di database ini. Nah, ada teaching-nya, ada teach-nya gitu kan, ada kata teach-nya di sini. Ini sangat membantu dari 2013 juga. Seperti itu. Oke, misalnya kita klik for review, review gitu. Nah, ternyata menjadi 9.000. Yang tadinya 10.000 menjadi 9.000, kayak turun 1.000 gitu ya. Nah, semakin banyak gitu. Oke, seperti itu. Misalnya kita tadi ini kita checklist dulu. Kita tambahkan query yang lain. Misalnya n-nya kita tambahkan dengan information, kita tambahkan dengan information library gitu, information library gitu, library gitu, ya literacy gitu. Kita tambahnya information literacy. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi query-nya. Misalnya n-nya kita tambahkan menjadi academic library. Academic library kita oke. Begini. Academic library libraries. Oke. Ini misalnya information literacy-nya kita di abstract seperti itu. Nah, academic library-nya kita mungkin di bisa deh sini aja. Sekarang kita coba search. Nih, di sini resultnya dengan recall 7175. Bisa kita lihat ya, ternyata banyak sekali fitur-fitur yang bisa membuat kita melakukan membalik informasi. Misalnya kita ini ya, saya ganti gitu, saya ganti dengan judul gitu. Oke. Saya 770. Ya mirip-mirip lah. Oke, seperti itu. Ya. Baik. Mungkin akademik kita tambahin lagi. Misalnya dengan note gitu kan. Note university library gitu. Bukan university library gitu. University library gitu. Oke, kita cari lagi gitu. Oke. Nah, sama ya. Nah, mungkin ininya jangan kita, ini nggak usah
Oke, ini kita juga nggak usah mungkin. Jadi kita nggak usah pilih semuanya. Kita klik berapakah result yang dihasilkan. Adalah 25.000. Banyak gitu. Lebih banyak ketimbang kita tadi memilih secara spesifik bentuk filenya apa. Kalau kita misal memilih kalau university library-nya itu sebagai ini kita bisa sih, misalnya academic library-nya itu sebagai abstrak gitu. Kita cari. Nah, mirip-mirip lah, 25.000 seperti itu. Kita cari lagi, misalnya informasi literasinya adalah sebagai judul seperti itu. Kita cari apakah akan berkurang atau bertambah. Ya, hampir sebenarnya. Kita bisa lebih spesifik lagi, mungkin ini sebagai judul gitu kan, judul. Ini di abstrak. Ini di detail, misalnya di detail. Nah, di journal name gitu. Oke, kita cari. Turun menjadi 7.165. Ini adalah proses dari advanced search ya. Tadi kita sudah belajar mengenai dari basic search dan advanced search. Untuk secara keseluruhan, untuk secara keseluruhan advanced search itu berbanding terbalik dengan basic search ya, karena basic search itu resultnya lebih luas, banyak gitu kan. Basic search itu memberikan hasil temuan yang cenderung bersifat recall-nya tinggi dan presisi yang rendah. Namun sedangkan advanced search menghasilkan presisi yang lebih tinggi, namun recall yang dihasilkan itu lebih sedikit. Resultnya lebih sedikit seperti itu. Jadi keunggulan dari advanced search adalah memberikan result yang lebih spesifik dan presisi dibandingkan basic search. Namun kelemahan dari advanced search ini adalah jika memang kita memberikan query yang sangat spesifik gitu ya, lalu kita cari, itu bisa saja resultnya itu tidak ada, recall-nya 0 gitu. Itu bisa saja terjadi. Namun jika kita menggunakan basic search, itu ada gitu, pasti ada dengan beberapa query yang kita masukkan gitu, walaupun tidak spesifik yang di advanced search. Untuk dari kelebihan basic search ini menghasilkan result yang banyak, jadi kita bisa memilih apakah relevan atau tidak terlalu gitu yang kita butuhkan oleh pengguna informasi seperti itu. Untuk secara relevannya mungkin advanced menang dalam hal relevansi,
karena memang semakin mengerucut terhadap kebutuhan informasi oleh para pengguna seperti itu. Di advanced search ini ada beberapa fitur, kita bisa menggunakan fitur boolean yang or and not yang ada select field-nya. Ini kita bisa query tersebut kita bisa dikategorikan dalam abstraknya aja, artikelnya, judul artikel, atau mungkin di ISSN-nya, jurnal namanya, nama jurnalnya, seperti itu. Yang tidak ada di basic search. Nah, basic search ini pencarian dasar ya, seperti itu. Biasanya ada auto complete-nya di basic search. Kalau di advanced juga ada, tapi lebih banyak gitu di basic section. Seperti itu. Ya, itu saja dari saya, bagaimana cara mengakses e-journal di EBSCO dengan akun SSO Undip. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.